Halo Mam, Assalamualaikum. Melanjutkan video sebelumnya tentang permainan anak untuk usia 12-15 bulan. Kali ini di depan aku udah ada 10 mainan edukatif untuk anak usia 15-18 bulan. Kita review satu-satu yuk. Ini sebetulnya tidak perlu kita beli semua ya Mams, karena mainan terbaik itu adalah orang tuanya. Jadi kita bisa mengajak anak untuk bermain cilukbak, kemudian mengajak anak jalan-jalan di rumput. Itu sudah bisa menstimulasi perkembangan anak kita Mams gitu. Yang pertama, di sini aku punya puzzle yang satu tingkat lebih rumit daripada tahap sebelumnya, yaitu di tahap 12-15 bulan. Kenapa sih kita harus selalu bermain puzzle? Karena kita tahu ya Mams bahwa salah satu komponen dari tes IQ itu adalah spasial. Nah, dengan bermain puzzle ternyata itu bisa meningkatkan kecerdasan spasial pada anak kita Mams. Kok bisa sih? Karena kayak gini ya Mams, misalnya di sini ada mobil, kemudian nanti anak kita akan membayangkan, oh mobilnya itu bentuknya seperti ini. Kemudian dia akan mencari kira-kira ruang kosong yang mana ya yang cocok dengan bentuk mobil ini. Dan itu secara nggak langsung kalau kita lakukan dengan berbagai macam bentuk, maka dapat meningkatkan kecerdasan pada anak kita Mam. Di sini aku juga punya puzzle yang bentuknya angka seperti ini ya Mams ya. Ini recommended banget. Kenapa? Karena di sini kita bisa tahu kayak misalnya ada tikus nih. Tikusnya itu makan apa ya? Keju. Oh, jumlah kejunya berapa? 1. Kemudian di sini ada burung. Oh, burung itu makannya ulat. Ada berapa ya ulat di sini? Ternyata ada 7 gitu. Jadi, selain anak kita belajar tentang spasial, anak kita juga bisa belajar tentang berhitung Mams di puzzle ini. Yang kedua adalah tas atau benda apapun itu yang memiliki resleting ya Mams. Untuk mempersiapkan anak itu belajar menulis, kita bisa melatih jari-jarinya dulu Mams. Jadi, jari-jarinya itu harus kita matangkan dulu kemampuan motorik halusnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah salah satunya itu dengan anak belajar meresletingkan pakaian atau tas atau mengancingkan baju seperti itu. Nah, kenapa aku pilih tas? Karena tas ini bisa dipakai oleh anak kita dan nggak tahu kenapa anakku tuh suka banget sama tas ini ya. Aku juga punya di sini ada tas kecil juga yang bisa kita pakai untuk ke pantai gitu. Kemudian dengan tas ini juga bisa melatih anak untuk bertanggung jawab juga Moms. Jadi kayak misalnya kalau mau pergi itu biasanya aku menyuruh anak untuk membawa beberapa mainan ke dalam tas ini. Kemudian mereka akan merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga mainan yang ada di dalam tas ini Moms. Yang ketiga adalah step stool atau kursi bantu anak kita. Jadi di usia ini kan kita tahu ya Mams bahwa anak itu sudah mulai ingin mengerjakan apa-apa sendiri. Nah, kalau misalnya anak pengen cuci tangan, pengen gosok gigi, pengen ambil barang yang ada di meja, biasanya kan mereka butuh bantuan orang tua, minta digendong gitu kan. Sebetulnya Mams, kalau misalnya kita memberikan step stool ini, maka nanti bisa melatih anak untuk mandiri Mam. Cuman kita lihat lagi kesiapan anak kita ya, apakah dia sudah bisa naik turun tangga dengan berpegangan atau belum. Kebetulan anakku sudah bisa, jadi dia biasanya kalau mau gosok gigi itu dia naik turun sendiri, kalau mau cuci tangan juga sama, kalau mau mengambil barang itu biasanya dia juga akan menuju ke kamar mandi, kemudian membawa step stool ini di dekat barang yang akan mereka ambil. Ternyata itu bermanfaat banget loh Mams, karena setelah aku baca-baca bahwa salah satu cara untuk meningkatkan self-esteem anak itu adalah dengan membiarkan anak kita melakukan apa yang pengen dia tuju dengan diri mereka sendiri. Kan kayaknya kita takut ya kalau anak kita mau pakai step stool gitu kan di usia ini, tapi tidak ada salahnya Mams. Jadi kita berjaga di belakang mereka, kemudian mereka naik sendiri gitu, agar nantinya anak itu merasa, oh aku bisa loh melakukan ini, oh aku bisa loh sikat gigi sendiri. Itu nantinya akan meningkatkan rasa percaya diri pada anak kita yang pastinya bermanfaat banget untuk kehidupan anak kita di masa dewasa. Yang keempat adalah permainan di pantai seperti ini Mams. Jadi permainan ini tuh isinya banyak banget, ada berbagai macam bentuk seperti bintang laut, kerang, kuda laut. Di sini juga ada seroknya seperti ini.
Awalnya anak aku yang pertama itu takut banget loh tiap mau ke pantai. Padahal kan kita tahu ya bahwa mengajak anak ke pantai itu banyak banget manfaatnya. Kayak misalnya anak jadi mengerti alam, kemudian mereka juga bisa mengenal tentang ombak, pasir, itu sangat bermanfaat untuk perkembangan motoriknya. Setelah itu aku membelikan mainan ini Mams, dan ternyata anak aku tuh seneng banget. Dan mainan ini selalu ada di mobil aku bersama dengan tas dan juga tikar untuk kita ke pantai. Jadi kalau misalnya mau ke pantai itu nggak perlu lagi untuk mempersiapkan barang-barangnya. Yang kelima, di sini aku punya bola Mams yang bisa meningkatkan kemampuan motorik kasar si kecil, seperti ketika mereka menggelindingkan bola, melempar, menangkap, atau menendang. Dan juga bola ini bisa meningkatkan kecerdasan sosial pada anak kita kalau misalnya dilakukan bersama dengan teman-teman sebayanya. Yang keenam, di sini aku punya wooden bricks. Nah, kalau di tahap sebelumnya kan kita menggunakan Lego yang bisa dilepas pasang seperti ini ya Mams. Selanjutnya di tahap ini kita menggunakan balok yang beraneka bentuk dan juga beraneka warna. Mungkin untuk usia sekarang itu anak belum bisa membuat bentuk yang seperti ini ya Mams ya, tapi setidaknya anak itu sudah mampu berimajinasi. Kayak misalnya ini bentuk rumah, kemudian ini bentuk pohon. Ini juga bisa kita gunakan untuk mengurutkan warna. Kayak misalnya di sini ada yang warna kuning, di sini ada yang warna hijau, di sini ada yang warna merah. Ini juga bisa kita gunakan untuk mengurutkan bentuk ya Mams ya, seperti misalnya ini bentuk segitiga, ini bentuk balok, dan ini bentuk kubus. Dan ini kepakainya lama ya Mams ya, karena anak aku di usia 3,5 tahun itu dia juga masih menggunakan mainan ini. Yang ketujuh adalah beberapa softbook yang bisa meningkatkan perbendaharaan kata pada anak kita. Salah satunya adalah softbook untuk mengenal anggota tubuh kita ya Mams ya. Jadi di sini itu ada kayak misalnya ini adalah wajahku, kemudian ini tubuhku, kemudian di sini nanti ada gambar oh ini bibir gitu. Kemudian nanti kita bisa memberitahu anak kita, adik tolong dong sebutin mana bibir kayak gitu. Nanti dia akan menunjuk bibirnya. Jadi ini penting banget karena memang di tahap usia ini seharusnya anak sudah mengerti bagian-bagian tubuhnya. Kita juga bisa memberikan buku untuk mengenal bentuk seperti ini ya, ada bentuk yang lingkaran, ada bentuk segitiga, ada bentuk kerucut, atau juga bisa untuk mengenal warna, kayak misalnya ini yang warna kuning, ini yang warna merah, ini yang warna biru. Dan tidak lupa juga Moms, kita juga bisa membelikan mereka buku-buku cerita yang bisa kita bacakan setiap sebelum tidur. Selanjutnya adalah rocking horse seperti ini, yang ternyata dia itu nggak cuman bisa dijadikan alat untuk kuda-kudaan, tapi juga bisa digunakan sebagai alat untuk semacam balance bike gitu Mam. Jadi kalau misalnya kita mau bermain kuda-kudaan, ini alatnya kita pasang. Kalau misalnya kita ingin menjadikan kuda-kudaan ini menjadi balance bike, itu kita bisa lepas alasnya, kemudian jalan deh gitu. Dan ini anak aku seneng banget ya Mams ya, jadi di usia 17 bulan itu dia sudah mulai bisa naik sendiri untuk posisi balance bike-nya. Tapi kalau untuk posisi yang kuda-kudaan dia memang masih agak takut, jadi harus dipegang dari belakang. Dan mainan ini bisa kita pakai sampai lama banget, karena anak aku yang usia 3,5 tahun itu juga masih suka pakai mainan ini, dipakai untuk kuda-kudaan atau untuk balance bike. Yang kesembilan adalah pretend play. Kenapa? Karena di usia ini adalah saat yang tepat untuk mengajarkan anak kita mengolah cerita Moms. Jadi mulai dari membuat ide, kayak misalnya nih anak aku pengen menggendong boneka, kemudian apa ya eksekusinya yang harus dia lakukan, maka dia akan mengambil gendongan. Nah setelah dia mengambil gendongan, kemudian dia akan menggendong bonekanya. Dan yang terakhir adalah menuangkan air ke gelas. Nah ini gampang banget ya, kita nggak perlu beli alatnya. Di sini aku pakai botol bekas susu. Jadi ketika anak kita itu menuangkan air ke gelas, itu maka dia akan mulai belajar tentang skill kehidupan sehari-hari ya Moms ya. Dan juga dengan menuangkan air, maka anak itu akan belajar tentang ruang juga Moms. Kalau misalnya nih gelasnya kosong, kemudian aku isi air, oh ternyata gelasnya jadi penuh ya, kayak gitu.
Oke Moms, itu tadi adalah 10 mainan edukatif untuk anak usia 15-18 bulan. Kalau misalnya Moms mendapatkan sesuatu yang baru dari video ini, jangan lupa untuk klik like ya. Jangan lupa juga untuk subscribe, karena insya Allah selalu ada video baru di channel ini setiap minggunya. Terima kasih, Assalamualaikum, dadah.